Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang simulasi KTPL yang beranggotakan 2 orang. Yang pertama ada saya sendiri dengan Kandi Rasyana Praja dengan NRP 15 2018 090, dan juga ada rekan saya Asep Kurniawan dengan NRP 15 2018 088. Oke, baik. Jadi, kelompok kami membuat sebuah simulasi katapel, di mana simulasi yang kami buat ini merupakan katapel sebagai senjata yang sering digunakan pada perang-perang zaman dahulu. Nah, pada katapelnya sendiri ada beberapa bagian penting atau bagian utama, yaitu yang pertama pemberat dan pelontar. Jadi, secara garis besar kerjanya nanti si pemberat akan memberikan daya tarik ke bawah sehingga menimbulkan gaya tarik ke atas pada sisi pelontar. Nah, ketika si pelontar memiliki daya tarik ke atas, maka si peluru atau benda yang disimpan di dalam pelontar ini akan terpental seperti itu, sehingga akan melesat jauh tergantung dari seberapa berat atau seberapa beban dari pemberat ini. Nah, lalu untuk selanjutnya bagian-bagian atau komponen-komponen yang kami gunakan akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, jadi pertama-tama yang dibuat dalam simulasi ini itu yaitu KTPL-nya sendiri. Jadi KTPL-nya ini itu memiliki beberapa komponen. Kita sebut aja dari bagian paling bawah. Yang pertama ini ada kaki atau roda ya dari si KTPL untuk memindahkan si KTPL-nya itu untuk bergerak ke kanan, ke kiri, dan ke bawah, ke depan dan ke belakang. Kemudian ada dudukan untuk si eh, katapelnya. Kemudian ini ada kaki-kaki untuk si katapel. Kemudian ada tiang di sini. Nah, di tiang ini itu sebagai penyangga antara si beban sama si bola meriamnya gitu. Jadi di atas tiang ini itu terdapat sebuah kayu lagi yang dimana fungsinya itu sama kayak seperti jungkat-jungkit. Nah, untuk di sebelah kirinya itu di sini ada sebuah beban atau massa ya atau pemberat. Jadi yang dimana fungsinya itu untuk menjatuhkan si tongkatnya ke bawah gitu, ke arah bawah. Dan di sebelah kanan ini ada sebuah wadah. Nah, ada wadah transparan untuk menyimpan si meriam atau si bolanya. Dan si bolanya itu di ini ada bola kecil nih berwarna merah. Nah, dan ini itu untuk si bolanya. Jadi eh, cara kerjanya itu ketika si pemberatnya ke bawah, maka yang bagian sebelah kanan ini akan naik ke atas dan melemparkan si bolanya. Begitu. Selanjutnya eh, ada skrip untuk penambahan beban dari si pemberat tadi. Jadi kan tadi daya atau jauhnya lontaran tergantung dari beban ini. Nah, ini ada skrip untuk hal tersebut. Jadi yang pertama di sini eh, mengambil komponen rigid body dari si pemberat, terus eh, ini untuk mengambil berat bebannya. Nah, jadi untuk nanti ketika simulasinya dimulai, ketika menekan keyboard ke atas, maka beban dari pemberat akan bertambah. Lalu ketika menekan tombol keyboard bawah, maka pemberat berat
beban akan berkurang. Seperti itu. Selanjutnya untuk script reload dulu. Jadi kan setelah menembakkan harus di reload ulang gitu, harus diisi peluru ulang, dan lontaran juga tuas pelontarnya harus dikembalikan ke posisi awal. Nah, ini scriptnya. Jadi ini untuk mengembalikan si posisi tuasnya ke posisi awal. Kemudian ini untuk mereset atau mengisi kembali si peluru yang ini. Jadi kan setelah dilontarkan nggak ada. Nah, ini untuk mengisi kembali si peluru. Selanjutnya untuk script yang ini dulu, scene moves. Jadi untuk pas simulasi dimulai akan ada semacam main menu gitu. Nah, ini untuk berpindah dari main menu ke scene utama. Dan yang terakhir ada script untuk menembak. Nah, ini. Jadi di sini kita di simulasinya untuk menembakkan itu menggunakan tombol spasi. Nah, jadi ketika tombol spasi ditekan, maka fungsi ini dipanggil. Nah, fungsinya ini menggunakan fungsi si constraint. Jadi constraint itu kan untuk mengunci posisi. Nah, ketika si posisinya posisinya ditiadakan, otomatis si pelontarnya tidak dikunci, jadi terlepas gitu, dan akan ditarik oleh si pemberat. Jadi akan melontarkan si isi dari tabung pelontarnya, yaitu pelurunya. Nah, seperti itu. Jadi di sini ada script dari Lux ya. Jadi fungsinya itu untuk tampilan kamera ya. Jadi di mana di sini tuh ada transform.position sama dengan kali player dot transform dot position plus offset. Jadi di sini itu fungsinya itu untuk si kameranya itu mengarah ke si player, yaitu si playernya itu yang dimana yaitu KTP-nya sendiri. Kemudian ada untuk void update di sini transform.look at dalam kurung target. Jadi di sini itu untuk jika si frame-nya diupdate, targetnya itu tetap melihat ke si KTP-nya itu. Begitu. Kemudian ada script untuk move. Nah, jadi di sini ada script untuk move. Jadi yang dimana ini fungsinya itu untuk si KTP-nya itu bergerak ke kanan, kiri, ke depan, ke belakang, yaitu dengan cara menggunakan mouse triggernya itu. Jadi mengklik dari si layar gamenya itu. Jadi yang pertama itu ada input, get, mouse button down. Jadi ketika diklik, jadi si layarnya itu akan mengikuti apa namanya, mengikuti si pointer dari mouse kita gitu. Intinya begitu. Jadi ya kurang lebih begitulah. Jadi mengikuti target dari si pointer kita gitu. Kemudian ada juga codingan
atau script untuk eh, rotate. Bisa dilihat kan rotate. Ah, kemudian di sini ada script untuk rotate ya. Jadi fungsinya itu untuk rotate itu jadi untuk arah dari si lemparan bolanya. Jadi eh, di sini itu ada private integer speed sama dengan 50. Jadi untuk speed arah membelokkan arahnya itu 50. Kemudian mengambil eh, public rigid body, kemudian game object. Nah, di void update ini itu adalah inputan eh, tombol yang digunakan dari tombol button kiri dan kanan untuk inputannya gitu. Jadi ketika button kanan ditekan, eh, si arahnya itu ke kanan dan ketika ke kiri gitu. Nah, sekarang untuk awal dimulai dari simulasinya, maka akan ada muncul scene pengantar, yaitu ketika diklik mulai maka akan pindah ke scene simulasi utama atau scene utama. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita akan mendemonstrasikan dari simulasi yang kami buat. Jadi pertama-tama ini posisinya. Nah, untuk berpindah tadi kan bisa menggunakan mouse ya. Bisa diklik seperti itu. Kemudian untuk rotasi juga bisa menggunakan arah kanan dan arah kiri. Kemudian untuk menambah beban bisa menggunakan arah atas atau arah bawah. Itu dapat dilihat ketika ditekan arah atas si bebannya semakin bertambah panjang. Jadi semakin berat seperti itu. Nah, untuk menembakkan bisa menggunakan spasi. Saya coba klik spasi. Nah, seperti itu. Di sini juga ada speednya, bisa dilihat. Nah, kemudian ketika untuk mereload bisa menggunakan tombol R. Nah, jadi si posisi tuasnya kembali dan si pelurunya juga ada lagi seperti itu. Oke, jadi sekian untuk presentasi kelompoknya. Jadi eh, ada bagian yang dimana-mana yang dikerjakan oleh saya dan Asep juga sudah dilakukan dalam satu video gitu. Kemudian mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.